Hebat, Kakang. Dari mana Kakang mendapatkan aji Bayu Bajra itu? Aku belajar dari Ki Panut. Ki Panut? Iya. Kira-kira berapa hari kita sampai ke tempat Laskar Trunajaya, Kiai? 3 pekan, insya Allah. Lama juga ya? Itu kalau jalan santai. Di awal episode ini, kita menuju pada Gendawar, Sujana, Kiai Basari dan Kiai Jabat yang di saat itu sedang ditugaskan untuk menuju ke daerah timur, tepatnya di wilayah Madura, untuk menemui Laskar Trunajaya sebagai duta utusan para kiai dan Temenggung Martoloyo guna membawa misi perdamaian antara Trunajaya dengan Mataram. Ketika itu, Mak Lampir dan pasukannya pun mulai mendekati mereka dengan tujuan untuk menggagalkan niat orang-orang golongan putih tersebut menuju ke Madura. Banyak sekali pasukan si Lampir itu. Entah dari mana ia mendapatkan orang-orang sebanyak itu. Mungkin mereka adalah pasukan siluman, murid-murid sekutu si Lampir. Yang jelas, tujuan mereka sangat kotor dan mereka perlu diberi pelajaran. Ada apa, Sujana? Sepertinya ada yang menitip kita, Kanjeng. Boleh juga kita rasa. Mereka kira-kira ada 50 orang. Banyak juga, Kanjeng. Iya. Mari kita sambut mereka. Baik, Kanjeng. Kita siap-siap. Mereka sudah tahu. Serbu! Ya, kini Gendawar dan Sujana pun menghadapi pasukan Mak Lampir. Nenek peot itu terlalu meremehkan Gendawar sehingga ia hanya membawa pasukan rendahan, kroco-kroco seperti itu. Dan sampai saat ini, nenek peot itu tidak mengetahui kalau Gendawar adalah topeng hitam. Walaupun berjumlah banyak, pasukan seperti itu jelas tidak ada artinya di hadapan Gendawar dan Sujana yang juga berilmu tinggi. Si Lampir pun cukup dibuat terkejut dengan sepak terjang Sujana yang cukup tangkas menghabisi puluhan pasukannya. Sedangkan Gendawar atau Demang Pranantaka pun sudah mulai menggunakan ilmu kesaktiannya untuk menghancurkan pasukan Mak Lampir. Kiai, ambil cepat Amar Rasuli. Kiai, cepat ambil Laskar. Cepat. Ini bang, ini cepatinya. Mundur! Mundur! Ternyata tidak susah payah mengusir mereka. Pikiran dari mana Ki Demang menyerukan Cemeti Amal Rasuli? Kiai Jamas yang memberitahukan. Oh ya? Katanya Mak Lampir itu takut dengan Cemeti Amal Rasuli. Oh betul. Cerdas, dengan begitu mudahnya Gendawar mengusir Mak Lampir dan pasukannya itu. Hanya dengan mengelabuinya saja, dengan memanggil Cemeti Amarasuli. Kiai Jabat dan Kiai Basari pun tampak begitu bangga dengan kecerdikan Ki Demang Pranantaka. Kedua kiai itu pun belum sempat bertarung, namun musuh sudah kocar-kacir dibuatnya. Kini mereka telah aman kembali dan bisa menikmati malam itu dengan melanjutkan makan malam bersama. Sebab makan malam mereka sempat tertunda dengan kedatangan si nenek peot muka codot. Sementara itu,
Mak Lampir dan pasukannya pun tampak kabur tunggang langgang masuk ke dalam hutan. Grandong yang menyusulnya pun kemudian mempertanyakan tentang alasan neneknya itu melarikan diri dari gelanggang pertarungan. Wah, apa kau tadi tidak lihat? Kiai Basari mengeluarkan cemeti amal Rasul nih. Bukan, Nek. Aku melihat sendiri Kiai Basari mencabut akar pohon dan menghantamkan akarnya hingga berbunyi ledakan, Nek. Wah, Aduh. yang bunyi itu cemeti amal Rasuli. Mereka mau ke tempat Trunojoyo yang mau memberontak pada Mataram. Pasti para kiai sepuh itu mau mencegahnya. Biarkan saja, Nek. Biar para petinggi kadipaten perang sendiri. Apa kabar? Baik. Adi Wiratsangka, selamat datang. Iya. Adi Wiratsangka, ada apa? Tidak apa-apa. Kini kita menuju pada perkumpulan begundal-begundal Kadipaten Kudus yang dipimpin oleh Ki Wanakerta. Mereka sedang melakukan pertemuan untuk membahas tentang pertempurannya melawan Kadipaten Rembang. Wiratsangka yang melihat dan mencium bau badan Sidanti atau pedang tanpa bayangan itu pun kemudian teringat akan bau manusia pada kediamannya. Ia pun menatap curiga kepada lelaki di hadapannya itu. Sedangkan pedang tanpa bayangan seperti sadar bahwa ia sedang dicurigai oleh Wiratsangka. Setelah berada di rumahnya, ia pun menjadi berpikir mengapa istrinya tidak mau berterus terang bahwa Sidantilah yang pernah masuk ke dalam rumahnya itu selama ditinggalkan olehnya. Senopati pengecut itu pun berjanji di dalam dirinya bahwa ia harus menyelidiki ada hubungan apa antara istrinya dan Sidanti. Malam itu, Wiratsangka pun tidur bersama dengan Darmini istrinya. Namun istrinya itu tampak sedang memikirkan Sidanti yang beberapa waktu lalu mengunjungi rumahnya. Lihat ini. Ada apa ini? Kulit ular, Gusti. Kulit ular? Kalau ada kulitnya, pasti ada ularnya. Kami sudah mencari ke seluruh tempat ini, tapi ular itu tidak kami temukan. Bendoromu sudah dikasih tahu? Gusti Wiratsangka sudah pergi tadi pagi. Istrinya? Gusti Darmini mengunci diri di kamarnya. Sebaiknya Kakang tidak usah datang ke sini lagi. Kenapa? Apa kau sudah bosan padaku? Bukan begitu. Tapi suamiku sepertinya curiga. Dia menanyakan siapa-siapa saja yang datang ke rumah ini. Lalu? Untung Ki Wanakerta pernah datang. Jadi aku bilang Ki Wanakerta mencarinya. Suamimu percaya? Aku tidak tahu. Besok pagi aku ke rumah Paman Dipo di Magetan. Besok kita bertemu di sana saja. Keesokan harinya, Sidanti atau pedang tanpa bayangan itu pun segera bergerak menuju ke Magetan untuk bertemu dengan Darmini. Ia pun tampak begitu bersemangat sebab akan bertemu dengan orang yang sangat disukainya. Setelah sampai di rumah yang dimaksud, ia pun kemudian segera meneliti sekitar tempat itu. Dan tak lama kemudian, Darmini pun keluar dari rumah pamannya tersebut. Sidanti tampak sangat senang karena bisa benar-benar bertemu dengan Nyi Darmini tanpa merasa khawatir akan dipergoki oleh Wiratsangka. Mereka merasa bahwa di rumah itu adalah tempat yang aman bagi mereka berdua. Namun pedang tanpa bayangan tampak terkejut ketika baru masuk ke dalam rumah. Sebab di hadapan mereka tampak seseorang yang sama persis dengan Nyi Darmini sedang membelakangi mereka berdua. Sepertinya orang itu adalah Nyi Darmini yang asli, dan wanita itu telah tewas dibunuh secara halus oleh orang yang kini menyamar sebagai istri Wiratsangka dan sedang bersama Sidanti.
mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Kekasih gelapmu itu memang sudah mati. Tidak mungkin. Manusia, kau berani berselingkuh dengan istri temanmu sendiri. Kau harus mati seperti perempuan itu. Perempuan siluman, kau telah membunuh kekasihku. Sekarang aku harus membunuhmu. Ya! Ya, kini terjadi pertarungan sengit antara Sidanti dengan Naga Sariti. Tampaknya mereka sama-sama berilmu tinggi. Namun lawan pendekar tanpa bayangan itu kini adalah siluman ular yang ilmunya jelas sangat sakti. Sidanti pun akhirnya kalang kabut menghadapi perempuan siluman tersebut. Sepertinya ilmu kesaktiannya belum mampu menghadapi kehebatan ratu siluman ular seperti Naga Sariti itu. Aku mencari Sidanti. Sidanti? Sejak tadi pagi dia meninggalkan rumah. Aku kira dia ada di sini. Sidanti tidak kemari. Aku baru saja akan mengutus orang untuk mencarinya. Lalu kemana anak kita? Mungkin ke rumah Wirat Sangka. Guru Sidanti yang bernama Ki Danang Joyo itu pun sedang mencari-cari muridnya. Dan semua orang mengatakan bahwa kemungkinan murid Ki Danang Joyo itu pergi menuju ke rumah Senopati Wirat Sangka. Ia pun tampak akan menyusul muridnya. Sementara itu, Sidanti sendiri kini masih berhadapan dengan Naga Sariti, dan ia pun mengakui kalau wanita yang ada di hadapannya itu memang hebat. Namun pemuda itu mengatakan bahwa ia malu jika harus mati di tangan perempuan seperti Naga Sariti. Lebih baik ia mati di ujung pedangnya sendiri daripada harus mati di tangan wanita tersebut. Setelah itu, ia pun segera menyerang kembali Naga Sariti dengan pedang dan ilmu kesaktiannya. Namun sepertinya semakin sulit saja bagi dirinya untuk bisa menaklukkan wanita siluman tersebut. Aku kira kau laki-laki macam apa? Tidak taunya cuma gentong nasi yang pandai merayu istri orang. Lancang kau! Huh! Kakang Wirasangka! Kakang, kebetulan sekali Kakang. Ayo kita bunuh perempuan siluman ini, Kakang. Dia telah membunuh istrimu. Dari mana kau tahu kalau dia membunuh istriku? Aku melihatnya sendiri, Kakang. Mayatnya ada di sana. Kenapa kau ada di sini? Siapa yang mengundangmu datang kemari? Sidanti pun tampak gugup dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari Wirat Sangka. Senopati Kudus itu pun kemudian membeberkan tentang rahasia murid Ki Danang Joyo, tentang hubungannya dengan Darmini istrinya. Sidanti pun tampak mati kutu, sebab semua yang dikatakan oleh Wirat Sangka adalah benar adanya. Bahkan Senopati Kudus itu tahu kalau murid Ki Danang Joyo tersebut sengaja mengadakan pertemuan dengan istrinya di tempat tersebut. Posisi Sidanti pun kini menjadi semakin terjepit. Ia sama sekali tidak menyangka kalau Wirat Sangka telah mengetahui semua rahasianya bersama dengan Darmini. Selanjutnya, Wirat Sangka pun kemudian segera menyerangnya menggunakan seutas tali yang dijadikan sebagai senjata, sebab pedang Nagawiru miliknya telah dirampas oleh Gundala Seta.
Sidanti pun berusaha untuk kabur, namun Wiratsangka tidak mau membiarkan si pedang tanpa bayangan itu kabur begitu saja, sebab ia telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk membunuh Sidanti. Kini Wiratsangka pun mengejar-ngejar Sidanti yang kabur ke arah hutan. Murid Ki Danang Joyo itu pun telah mengeluarkan seluruh ilmu meringankan tubuh dan kecepatannya untuk berlari menjauh. Namun karena tubuhnya sedang terluka dalam, maka gerakannya pun tidak selincah sebelumnya. Wiratsangka pun masih bisa mengejarnya, hingga terpaksa dirinya harus memberikan perlawanan agar ia bisa melanjutkan larinya setelah Wiratsangka sibuk menghadapi serangan-serangannya. Akan tetapi setelah ia berhasil lolos, justru kini di hadapannya telah berdiri Naga Sariti. Wanita siluman itu pun mengatakan bahwa Sidanti harus mati di tangannya untuk membayar segala perbuatannya. Tak lama kemudian Wiratsangka pun tiba, sehingga kini tidak ada jalan lain lagi bagi Sidanti untuk meloloskan diri. Jadi kalian ingin membunuhku, ha? Ya! Kau puas melakukannya? Aku sangat puas. Siapa? Siapa yang telah membunuh muridku? Kau kenal dengan ini? Kenal? Aku baru saja membunuh karena telah berselingkuh dengan istri Kakang Wiratsangka. Ya, Ki Danang Joyo harus menghadapi Naga Sariti yang telah membunuh muridnya. Sementara itu, Grandong atau Ki Wanakerta pun sedang berada di sekitar tempat pertarungan tersebut. Ia memang sengaja mengikuti Ki Danang Joyo yang menyusul muridnya ke tempat itu. Senopati palsu itu pun mendengar suara pertempuran yang berada tidak jauh dari tempatnya berada. Setelah memastikan arah sumber suara, ia pun kemudian segera pergi menuju ke tempat pertempuran. Sedangkan pedang tanpa bayangan di saat itu masih bertarung sengit melawan Naga Sariti. Pendekar tua itu ternyata cukup tangguh dan berilmu tinggi, sehingga tidak mudah bagi siluman ular tersebut untuk bisa mengalahkannya begitu saja. Pasti siluman ular. Di sana ada Wiratsangka. Kenapa dia tidak membantu Ki Danang Joyo? Bagus, Naga Sariti. Kerahkan semua anak buahmu. Bunuh laki-laki tua itu. Melihat Ki Danang Joyo yang semakin kewalahan, Grandong pun hendak membantunya. Namun gerakannya terhenti karena Mak Lampir segera mencegahnya. Nenek setan itu pun mengatakan bahwa mereka lebih membutuhkan Naga Sariti dibandingkan Ki Danang Joyo. Oleh karena itu, Grandong tidak perlu membantu guru Sidanti tersebut. Biar saja lelaki tua itu mati di tangan Naga Sariti.
Si lampir pun kemudian memerintahkan Grandong untuk segera menyingkir sebelum keberadaannya diketahui oleh naga Sariti. Akhirnya, Ki Danang Joyo harus tewas di tangan naga Sariti. Itu berarti nama besar pedang tanpa bayangan juga telah berakhir dan terkubur. Sebab Sidanti, murid utama perguruan pedang tanpa bayangan, juga sudah tewas. Wiratsangka dan siluman ular itu pun tampak puas melihat musuh-musuhnya telah tewas. Wanita itu pun kemudian mengajak Wiratsangka untuk segera pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, Wiratsangka pun mempertanyakan tentang mayat istrinya, dan naga Sariti pun menjawab bahwa mayat Darmini tidak perlu mereka urusi, sebab kelakuannya sama saja dengan Sidanti yang berarti busuk. Sungguh aneh wanita siluman ular tersebut, padahal dirinya sendiri telah merebut Wiratsangka dari Darmini, istri sahnya. Namun ia seolah-olah adalah istri sah Senopati Kudus tersebut. Setelah naga Sariti pergi, Wiratsangka pun kemudian mengatakan permintaan maafnya kepada Nyi Darmini yang telah tewas karena dirinya. Di sisi lain, tampak rombongan Ki Demang Pranantaka yang sedang diintai oleh gerombolan perampok. Mereka pun tampaknya menyadari kalau sedang diintai. Wong Slaw, kerungu orang. Itu pertanda kita sedang diintip. Itu persis suara burung. Burung palsu, Kiai. Melihat dari tampangnya, mereka seperti petinggi dari Mataram. Biar aku yang lapor. Sana. Saya tahu tempat persembunyiannya, Kanjeng. Matanya Wong Slawi memang seperti burung merang. Ayo. Baik, Kanjeng. Bismillah. Sujana memang pendekar yang hebat. Tidak percuma Gendawar membawanya untuk ikut serta mendampingi perjalanan panjang tersebut. Setelah memaksa prajurit itu, Sujana pun mengatakan bahwa tadi orang itu membunyikan beranjang kawat. Ia pun menjelaskan kalau dalam bahasa Selawi, beranjang itu adalah nama burung. Gendawar pun kemudian mengatakan bahwa kalau menurut pengetahuannya, beranjang kawat itu adalah nama sandi, sebab biasanya komplotan penjahat memiliki nama sandi tertentu. Kini kita menuju pada perkumpulan perampok beranjang kawat, di mana pada saat itu mereka tampak sedang bersenang-senang karena baru saja mereka berhasil menjarah harta para penduduk. Ternyata beranjang kawat itu adalah perkumpulan para perampok ganas yang sering mengacau di desa-desa yang telah mereka targetkan. Di tengah kebersenang-senangan itu, mendadak ada salah satu anggota mereka yang melaporkan tentang kejadian di hutan wilayah kekuasaan mereka. Makan! Ayo makan! Lapor, Ketua. Ya, ada apa? Ada 4 orang petinggi Mataram lewat. Sepertinya mereka membawa barang berharga, Ketua. Apa mereka bawa anak buah? Tidak, Ketua. Adik kawan, kerahkan anak buahmu untuk mencegatnya. Tunjukkan tempatnya. Baik, Ketua. Ayo kalian, ikut semua. Disinilah saya melihat mereka, Ketua. Tegol!
Degol ketua. Mereka membunuh Degol. Ya. Kita harus membalas kematian Degol, Kakang. Ya. Kita cari mereka. Bunuh mereka semua. Tapi ketua, di mana kita harus mencari mereka? Gampang. Dia petinggi. Kita pancing mereka keluar. Ya. Kita atur rencana. Kita bikin keriput. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.